Hai, saya Alif Alfiansyah. Di sini saya akan membahas mengenai 6 materi asesmen yang telah dipresentasikan sebelumnya. Yang pertama yaitu angket. Yang kedua wawancara. Ketiga observasi. Yang keempat sosiometri. Yang kelima biografis. Dan yang terakhir yaitu inventory. Angket atau kuesioner. Jadi angket atau kuesioner ini adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner atau angket ini adalah daftar yang berisi pertanyaan yang disusun dengan tujuan untuk penelitian. Angket sendiri memiliki dua cara atau tujuan. Yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Angket memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama kualifikasi berdasarkan subjek atau respondennya. Yang kedua berdasarkan strukturnya. Yang ketiga berdasarkan jenis pertanyaannya, dan yang terakhir berdasarkan bentuk jawabannya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan dari angket. Salah satu kelebihan dari angket yaitu pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga lebih menghemat waktu, dan juga bisa menjangkau responden yang lebih banyak. Kekurangan dari angket. Jadi salah satu kekurangan dari angket yaitu angket ini kurang tepat digunakan untuk penelitian yang membutuhkan pertanyaan yang bersifat spontan ataupun cepat. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai angket, yaitu skala pengukuran yang ada dalam angket. Jadi skala pengukuran dalam angket itu ada 4, yaitu ada skala Likert, skala Goffman, skala rating, dan yang terakhir ada skala semantik diferensial. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dan yang akan diteliti. Tujuan dari wawancara jadi di sini ada 3 tujuan dari wawancara. Yang pertama yaitu discovering, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua untuk pengukuran psikologis, dan yang ketiga untuk pengumpulan data penelitian. Kelebihan dan kekurangan dari wawancara, yaitu salah satu kelebihannya dengan wawancara ini maka kita bisa mempertanyakan hal-hal yang lebih rumit ataupun hal yang lebih mendetail. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang panjang karena perlu mempertanyakan satu persatu responden. Untuk itu membutuhkan waktu yang lama dan juga menguras lebih banyak tenaga. Yang terakhir yang saya jelaskan mengenai wawancara yaitu tahap wawancara, yaitu terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan terdiri dari penetapan topik, yang kedua penentuan variabel, ada penentuan indikator, penentuan prediktor, dan yang terakhir adalah penyusunan pertanyaan atau item yang akan ditanyakan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini terdiri atas 3. Yang pertama mempersiapkan pedoman wawancara. Yang kedua menetapkan waktu pelaksanaan, yaitu seperti pada pukul berapa ataupun di mana akan dilaksanakan wawancara ini. Dan yang terakhir adalah merekap hasil wawancara. Yang ketiga tahap analisis hasil. Di tahap analisis hasil ada 3, yaitu yang pertama pengelompokan variabel, penyekoran jawaban, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penginterpretasian hasil.
Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu observasi. Jadi, observasi adalah suatu aktivitas untuk mencatat suatu gejala dengan instrumen-instrumen yang merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lainnya. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui sebuah tingkah laku secara mendalam dan mendeskripsikannya secara individual. Observasi bentuknya terbagi atas 3, yaitu yang pertama observasi partisipasi, yang kedua ada observasi tidak terstruktur, dan yang terakhir ada observasi kelompok. Kelebihan dan kekurangan dari observasi. Salah satu kelebihan dari observasi yaitu banyak masalah psikis yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan angket atau wawancara, namun bisa diungkapkan dengan observasi ini. Kekurangan dari observasi ini salah satunya yaitu membutuhkan waktu yang lama karena suatu peristiwa itu tidak bisa diramalkan. Yang keempat, mengenai sosiometri. Jadi sosiometri adalah suatu metode pengumpulan data mengenai pola dan struktur hubungan individu-individu ataupun suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri ini yaitu untuk melihat dan memahami individu khususnya dalam bidang sosial, dan juga untuk mengetahui status sosial individu atau anggota kelompok dalam pandangan kelompok lainnya atau anggota kelompok lainnya. Yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai sosiometri yaitu kelebihan dan kekurangan dari sosiometri. Kelebihan salah satunya adalah teknik ini relatif sederhana sehingga dilaksanakan berdasarkan pilihan dari murid atau karyawan dari beberapa situasi kelompok atau aktivitas tertentu. Kekurangan dari sosiometri ini atau kelemahannya yaitu prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan juga sosiogram. Yang kelima yang akan saya jelaskan yaitu metode biografis. Jadi, metode biografis ini merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan-ungkapan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Bahan-bahan dari biografis. Dalam biografis ini ada beberapa bahan. Yang pertama yaitu biografi individu, yaitu yang kedua ada autobiografi, yang ketiga ada buku harian, ada kenangan-kenangan masa muda, dan yang terakhir ada case history. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi. Jadi biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kedua ada autobiografi. Jadi autobiografi itu adalah sebuah tulisan tentang gambaran-gambaran kejadian yang dialami yang mempengaruhi perkembangan individu dan juga pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu atau orang itu sendiri. Yang ketiga ada buku harian. Jadi buku harian ini adalah sebuah catatan yang ditulis yang dirasa tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Yang keempat ada kenangan-kenangan masa muda. Nah, kenangan masa muda ini hampir mirip dengan buku harian. Hanya saja kenangan masa muda ini ditulis oleh mereka yang sudah tidak muda lagi. Jadi ada kenangan-kenangan di dalamnya. Yang terakhir yaitu ada case history. Jadi case history itu menggambarkan riwayat seseorang dalam bentuk yang lengkap dan juga objektif. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan atau kelemahannya. Salah satu kelebihannya yaitu di mana data yang diungkapkan oleh konseli adalah data yang benar-benar asli atau otentik.
Hal ini didasarkan oleh asumsi bahwa konseli adalah orang yang benar-benar paling memahami dirinya sendiri. Kelemahan dari metode biografis ini salah satunya yaitu sumber data yang digunakan atau seseorang yang dekat secara emosional dengan konseli. Ketika mengungkapkan data, biasanya tidak ingin menceritakan kekurangan dari konseli. Selanjutnya materi ke-6 yang akan saya jelaskan yaitu inventory tugas perkembangan. Jadi inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Selanjutnya di dalam ITP ini ada 7 tingkatan perkembangan yang dijelaskan, yaitu ada tingkat impulsif, yang kedua ada tingkat perlindungan diri, yang ketiga ada tingkat konformistik, yang keempat ada tingkat sadar diri, yang kelima ada tingkat seksama, yang keenam ada tingkat individualistik, dan yang terakhir ada tingkat otonomi. Berikutnya yaitu aspek yang diungkap dalam ITP ini yaitu 11 perkembangan individu. Di antaranya yang pertama adalah landasan hidup religius, ada perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomi. Yang kesembilan ada wawasan dan persiapan karir. Yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan juga hidup berkeluarga. Yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai materi ITP ini yaitu kelebihan dan kekurangan atau kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu ITP ini akan mudah dipahami dan juga dengan menggunakan komputer maka akan mempercepat dan juga mempermudah konselor atau guru BK dalam mengolah hasil dan juga analisis dari ITP ini. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila guru atau konselor tidak tahu ataupun tidak lancar dalam penggunaan komputer, maka akan membuat lebih lama dalam pengelolaan hasil atau analisis ITP ini. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.